Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudaro, niniak jo mama, anak jo kemanakan, sarato orang-orang muda jo putih-putih bungsu, kete indak bersebut namo, gadang indak bimbuang gala, di mana saja berado. Alhamdulillah, dengan izin jo ridha Allah Subhanahu wa taala, di hari ko dikutiko nambayi kita bersuah untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak Minangkabau ko di tapian katoko. Kini ko kita berbincang tentang sambungan ya dari tata terati atau etika dan estetika perempuan dalam pergaulan menurut adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Dari uraian kita nanlah dahulu tentang tata terati terutama perempuan, ternyata kecantikan tidak punya ukuran baku nilai akhir. Sadonyo bersifat sabanta atau sementara saja. Maka adat jo budaya Minangkabau indak membuat bakuan tentang sesuatu yang disebut cantik. Dapat disimpulkan bahwa ada dua aspek yang menjadi rujukan. Yang pertama, ukuran dari berbagai suku bangsa yang ada di dunia. Yang kedua, bagi orang Minangkabau tentu rujukannya adalah filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, Sarak mengato adat memakai, alam tekambang jadi guru. Ukuran berbagai suku bangsa antara lain ketika Leonardo da Vinci hidup, kecantikan itu dilukisnya seperti Mona Lisa. Begitu juga kecantikan menurut ukuran masyarakat Indonesia masa dulu dan sekarang jauh berbeda. Perempuan yang kakinya kecil dikatakan cantik bagi masyarakat Cina tempo dulu. Leher yang panjang dikatakan cantik bagi perempuan negro pada zaman dulu. Tumit perempuan yang memerah bila menginjakkan kaki dikatakan cantik bagi orang Mesir abad pertengahan. Jadi jati diri seorang orang Minang akan tercermin atau tampak dari tata kelakuannya dan sesuai jo norma agama atau akhlak serta nilai-nilai adatnya atau etika. Seorang nan berakhlak keislaman pastilah inyo penganut Islam nan baik atau kafah serta mempunyai etika jo moral nan baik. Seorang nan beretika baik menurut adat jo budayanya pastilah orang tu memahami jo menghayati serta mengamalkan nilai-nilai adat jo budayanya. Ba'a inyo menjalankan agama Islam jo adatnya, kejujurannya, baanyo menyikapi suatu persoalan, tutur katonyo, kepeduliannya jo orang lain serta lingkungannya, indak sombong, tata terati inyo makan, tata terati inyo berpakaian, tata terati inyo bagawa. Rujukan dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau, ada beberapa perempuan yang bisa awak ambil sebagai rujukan atau sebagai contoh. Yang pertama Bundo Kanduang yang ada merupakan seorang tokoh perempuan di dalam Kabah Cindomato, perempuan yang sangat cantik, pandai, cerdas, mempunyai pikiran yang luas dan sakti. Yang kedua yang di Pertuan Gadi Putih Renosori itu salah seorang perempuan yang menjadi rajo yang mempunyai daerah rantaunya dan kurang aso 20 atau 19 negari yang terdapat di daerah Kuansing. Yang ketiga yang di Pertuan Gadi Putih Renosumpu, Iko seorang perempuan yang juga mewarisi kerajaan Pagaruyung dan yang memperjuangkan penghulu-penghulu dan akan dihukum oleh Belanda itu dengan memberikan jaminan dirinya kepada Belanda sehingga penghulu-penghulu yang menolak tanaman paksa itu dibebaskan oleh Belanda. Yang keempat Rohana Kudus, seorang pendiri koran pertama perempuan di Indonesia dan seorang yang mendirikan sekolah Amai Setia di Kota Gadang. Kemudian Siti Manggopoh yang terkenal seorang perempuan yang memasuki benteng Belanda dan membunuh beberapa orang Belanda dengan tangannya sendiri. Kemudian Rahma El Yunusia, pendiri Diniyah Padang Panjang yang sampai hari ini Diniyah itu telah berkembang menjadi sebuah perguruan tinggi yang mempunyai
murid-murid dan mahasiswa dari berbagai negeri, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Kemudian Rasuna Said, tokoh politik. Kemudian Zakia Derajat, juga tokoh pendidikan. Kemudian Samsia Abbas, tokoh perempuan di daerah Pasaman. Kemudian yang ini juga termasuk istimewa, Inyek Pelatiang. Ini seorang perempuan yang sangat mahir bersilat dan lain-lainnya. Nah, sebagai rujukannya dari agama Islam, untuk awak pedoman ini dapat pula dilihat atau dicaliak taratik fi'il perangai perempuan dalam Al-Quran. Perempuan yang berkepribadian kuat itu Siti Aisyah, istri Fir'aun. Doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 11. Kemudian perempuan yang selalu menjaga kesucian dan kehormatan dirinya itu Maryam. Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 20. Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Perempuan-perempuan penghasut, menyukai gosip, menebar fitnah, hisik dan sangat busuk hatinya, istri Abu Lahab. Al-Quran menjulukinya perempuan pembawa kayu bakar di tangannya dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Perempuan penggoda Zulaikha diabadikan dalam surat Yusuf ayat 23. Kemudian istri-istri yang durhaka kepada suami-suami yang saleh, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh dalam surat At-Tahrim ayat 10. Kemudian Siti Hajar yang berlari bolak-balik antara Safa dan Marwa mencari air untuk kehidupan anaknya. Peristiwa itu akhirnya dijadikan salah satu rukun ibadah haji. Sebagai penutup, sanak saudara, niniak jo mama, anak jo kemanakan, sarato orang-orang mudo jo putih-putih bungsu, kete indak bersabit namo, gadang indak baimbong gala, di mana saja berado, inggo ikola da ulu cerita kita di tapian katoko. Insya Allah kok lai umur sama panjang, kita bersuah balik melanjutkan cerita tentang nagari awak ko di tapian katonangko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.